Oke, baik. Selamat siang Ibu Jen. Selamat siang Pak Pascal. Oke. Eh, Sebelum kita melakukan coaching hari ini, Oke. sebagai pertemuan di awal ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu Jen. Oke. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang dipakai pada saat melakukan coaching nanti. Oke. Baik Ibu Jen, pada coaching hari ini, coach dan coachee saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke. Ya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ijan, yaitu Ibu Ijan, kompetisi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Pak Pascal. Terima kasih atas pertanyaannya. Potensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Ijan. Berarti ada 3 potensi ya. nanti yang akan dikembangkan pada Oke. diskusi kali ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetisi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik Oke. pada saat melakukan observasi ini? Oke. Menurut saya kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 kompetensi Ada 2. yang diambil dari Iya, yang pertama ada 2. tadi itu kompetensi bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, Ya. Ibu Jen, kira-kira indikator apa dan bagaimana yang diinginkan Ibu Jen dalam proses coaching kali ini? Ya, baik Pak Pascal, yang saya inginkan hasil dari coaching kali ini yaitu bisa menemukan solusi dari persoalan yang akan kami bicarakan, dan mungkin bisa juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalan yang akan kami bicarakan. Seperti itu. Oke, baik. Ibu Jen menyampaikan tadi bahwa mudah-mudahan dalam coaching kali ini akan menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Iya. Oke, baik. Demikian dulu tahap observasi, pra-observasi kali ini. Terus terang sebentar ini saya akan terus memantau jalannya coaching antara Ibu Jen dengan coachingnya nanti. Oke. Sekian, selamat. Terima kasih. Selamat siang Ibu Reti. Selamat siang Ibu Jen, apa kabar hari ini? Baik. Ibu Reti apa kabar? Baik juga Ibu Guru. Senang sekali bisa ketemu Ibu Reti hari ini. Dan Ibu Reti ini panggil saya untuk diskusi. Iya, diskusi. Ibu Reti mau ngomong apa? Terima kasih Ibu Jen. Ya. Sebenarnya saya segan dan bahkan mungkin malu untuk menceritakan masalah ini dengan Ibu Ijen. Tetapi daripada saya simpan sendiri Ya. masalah yang saya alami dan semakin membuat saya tidak tenang, makanya tadi saya meminta waktunya Ibu Iya. Ijen. Terima kasih sekali karena sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Lebih baik saya ceritakan saja sekarang kepada Ibu Guru. Saya ingin menceritakan masalah saya sehingga saya dapat berbagi masalah saya kepada Ibu Ijen, dan saya juga akan menjadi lebih tenang nanti. Baik Ibu Reti, saya rasa cukup rumit tapi tidak usah sungkan. Berbagi itu baik. Silahkan Ibu Reti menyampaikan semuanya. Baik, tapi Ibu Reti, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, baik Ibu Reti, saya mau tanya, apa yang membuat Ibu Reti tidak nyaman? Oke, terima kasih Ibu. Saya selama ini ke kelas itu tidak nyamannya ketika saya
Kalau masuknya iya, tapi sampai ketika di dalam kelas saya merasa tidak nyaman sekali. Tidak nyaman, saya merasa bahwa saya ada sesuatu, istilah something wrong gitu ketika dalam entah itu dalam proses pembelajaran di kelas ataupun mengenal anak-anak juga di kelas. Tidak nyaman begitu. Oke, baik. Berarti kalau boleh saya tahu, kenapa sampai hal ini terjadi di kelas Ibu Retty? Saya belakangan ini sering mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya ketika jam-jam terakhir. Tahu toh? Iya. Ketika jam pelajaran terakhir, sebagian besar itu anak siswa tidak fokus dalam pembelajaran, malas, dan bahkan ada yang mengantuk di kelas, sehingga pembelajaran ini menurut saya tidak terlaksana dengan baik karena siswa ini kurang aktif dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas, dalam proses belajar mengajar. Oke, berarti anak-anak malas, tidak fokus, apalagi jam-jam terakhir. Iya, memang hal seperti ini Bu, tidak hanya Ibu yang mengalami, hampir di semua sekolah. Apalagi jam-jam terakhir itu karena mungkin tenaganya mereka sudah hampir habis, jadi fokus juga hampir habis. Baik, Ibu, ini bukanlah hal yang sepele. Ini perlu diatasi dengan baik. Jika murid sudah gagal fokus seperti ini, berarti itu akan sangat mengganggu dia punya aktivitas-aktivitas lain, belajar, kerja tugas, ataupun hal kecil, mendengarkan. Itu sudah tidak bisa mendengarkan dengan penuh atau aktif. Iya, baik. Menurut Ibu Retty, situasi seperti ini idealnya seperti apa? Saya ingin sekali murid-murid saya kembali fokus. Karena kita tahu saja anak-anak banyak yang jenuh dan malas itu selalu ketika jam-jam terakhir, sehingga proses pembelajaran ini tidak maksimal. Memang melakukan rutinitas yang sama setiap hari tentu bisa membuat kita merasa bosan. Bukan saja anak-anak, kita sebagai guru juga merasakan hal yang serupa. Ini juga dirasakan oleh sebagian besar anak saya di kelas, apalagi di jam-jam terakhir. Mereka jenuh dengan berbagai alasan, mungkin juga karena dari saya sebagai gurunya, mungkin juga karena lingkungan. Tentu ini bukanlah hal yang baik menurut saya, karena jika dibiarkan rasa bosan dan malas mereka akan berakibat menjadi kebiasaan buruk. Sepertinya kurang ada partisipasi di kelas, kemudian malas belajar, dan bahkan jangan sampai ada yang bolos dari sekolah. Jadi saya ingin sekali menjadi saya punya murid-murid itu kembali fokus, tidak jenuh, dan tertarik dengan apa yang mereka pelajari, serta berkonsentrasi lagi dalam proses KBM yang sedang berlangsung. Baik, itu identifikasi. Iya, bagian identifikasi yang sangat menarik menurut saya, karena Ibu sudah punya persoalan dan Ibu juga punya solusinya sendiri. Baik, untuk rencana aksinya Ibu Retty, kita mulai dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Retty sekarang? Menurut saya di sini dilihat dari masalahnya saja Ibu Ijen sudah bisa prediksi ya. Kita masih di bawah rata-rata. Kalau dari saya pribadi, saya masih berada, anak-anak ini masih berada di skala 5. Berarti cukup rendah. Sangat rendah. Oke, baik. Ibu, tentu Ibu Retty punya rencana atas persoalan ini. Kira-kira apa rencana Ibu Retty dalam mencapai tujuan ini? Kalau rencana sih banyak sekali. Hanya saya ingin sekali di sini murid saya di kelas itu tidak jenuh dan tidak malas belajar lagi ketika jam terakhir, serta lebih fokus lagi dalam belajarnya dan mendengarkan ketika saya mengajar. Serta yang utamanya itu aktif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga tidak ada namanya keterbatasan, tidak terjadinya laksananya itu proses pembelajaran di kelas. Terus saya ingin juga baik Ibu Retty, apa rencana Ibu Retty dalam mencapai tujuan ini? Kalau rencana ada beberapa alternatif yang saya rencanakan, tapi di sini saya ingin
murid-murid saya di kelas tidak jenuh dan tidak malas belajar ketika jam terakhir, serta lebih fokus dalam proses pembelajaran. Serta ketika saya mengajar itu seharusnya sebagian besar murid itu harus aktif berpartisipasi di dalam kelas, sehingga saya harus mencapai target ini dari 5 harus naik itu kalau bisa ke 9 atau kalau bisa sempurna ya ke 10 gitu. Baik, Ibu, jadi Ite punya fokus, Ite punya rencana tadi agar anak-anak bisa kembali fokus lagi supaya bisa mencapai target yang Ibu inginkan. Baik, untuk ke bagian tanggung jawab, apa rencana aksi yang akan Ibu Retty lakukan? Rencana aksi yang ingin saya lakukan, saya ingin merencanakan metode pembelajaran dari metode sebelumnya. Saya sebelumnya merefleksikan diri, mungkin saya lebih proses pembelajaran metodenya itu searah, saya usahakan 2 arah. Kemudian ada saya juga bisa membuatkan les-les terakhir. Les-les terakhir anak kan sering merasa malas dan bosan. Saya ingin membuat teknik stop itu. Stop untuk mengembalikan mindfulness-nya anak dalam belajar. Dan juga saya ingin menciptakan media yang menarik oleh saya untuk siswa, sehingga siswa lebih fokus dalam belajar serta aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran yang saya inginkan itu dapat tercapai. Baik, Ibu, itu adalah rencana aksi yang akan Ibu Retty lakukan. Kira-kira ini dilakukan kapan? Ini rencana aksinya? Kalau untuk saya harusnya secepatnya, Ibu, karena semakin cepat semakin baik juga. Kalau bisa saya lakukan dalam minggu ini. Baik, berarti dari awal sampai segini sudah tertarik sekali dengan rencana yang akan Ibu Retty buat. Hampir selesai sudah kita ini. Baik, apa yang Ibu dapatkan dari sesi berbincang-bincangnya kita dua ini? Ya, saya merasa dari yang saya tadi tidak tenang dan malu, akhirnya saya bisa menuangkan saya punya pikiran, dan saya dapat dari percakapan hari ini dari yang saya bingung harus bagaimana, saya harus mengatasi masalah saya di dalam kelas, saya bisa atasi melalui pertanyaan pembantu dari Ibu Ijen. Terima kasih sudah banyak berkontribusi untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya ini. Saya merasa sangat senang dan luar biasa. Baik Ibu Retty, saya juga terima kasih karena Ibu Retty sudah mau percaya dengan saya untuk berbagi. Saya berharap ini rencana aksinya ini bisa dibuat secepatnya, dan saya akan menunggu diskusi kita untuk membicarakan hal baik yang sudah didapatkan setelah melakukan aksi. Baik Ibu Retty, terima kasih, sampai jumpa di Terima kasih banyak Ibu Ijen. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Retty tadi. Sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi tadi. Terus terang tadi, sebelum saya masuk ke pertanyaan ini, saya mendengar tadi persoalannya ini cukup rumit dan butuh ditangani secara serius. Kemudian persoalan ini tadi, kalau tidak salah dia mengangkat tentang ada sebuah istilah something wrong kalau tidak salah tadi, di mana ada siswa yang tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di rencana aksinya Ibu Retty tadi, dia akan mengadakan yang namanya teknik stop dengan teknik mindfulness. Pertanyaan pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Ijen lakukan pada saat melakukan coaching dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Pak Pascal, kami tadi sudah melewati proses coaching dengan alur Tirta. Yaitu itu beberapa tahapan untuk menggali persoalan yang dihadapi coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Tirta itu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir bagian tanggung jawabnya. Seperti itu Pak Pascal.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Ijan. Ya. Menurut saya sebagai supervisor dari Ibu Ijan dan Ibu Reti tadi, selama proses coaching, Ibu Ijan tadi sudah menyampaikan banyak hal dan berjalan dengan baik, dan akhirnya sudah sesuai dengan alur tirta. Iya. Dan juga Ibu Reti dan Ibu Ijan sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Reti tadi sebagai coaching, sehingga Ibu Ijan Ibu Reti bisa menemukan solusinya. Kemudian pertanyaan penutup dari saya, Ibu Ijan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan diselesaikan tadi? Ya, baik Pak Pascal, menurut saya yang harus dikembangkan lagi yaitu memahami dan mendalami alur tirta ini. Alur tirta ini sangat membantu saya sebagai coach untuk menyelesaikan proses coaching dan ada hasil baik, sehingga si coach nanti bisa menerapkan aksinya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Menurut saya yang perlu dikembangkan yaitu alur tirta. Iya, oke. Baik Ibu Ijan, bagus sekali tadi, sudah detail tadi menyampaikan itu tadi. Alur yang dipakai tadi, alur tirta sudah masuk semua. Saya rasa sudah cukup perbincangan kita kali ini. Sekian dan terima kasih Ibu Ijan. Terima kasih Pak Pascal. Oke.